Ya. Apa yang disebut penyimpangan kontrak? Ya, penyimpangan kontrak itu ya ada kenyataan actualnya di dalam pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan kontrak. Ya, kenapa tidak sesuai? Ya, karena di lapangan ternyata ada kesulitan-kesulitan, ya, ada mungkinan perbedaan perhitungan, sehingga tidak cocok lagi kalau dimasukkan sesuai dengan kontrak. Dalam pembuatan jalan tol bisa saja pada saat mau dibangun, misalnya rakyatnya menolak. Itu penyimpangan kontrak loh. Bagaimana misalnya jalan yang seharusnya lurus, tapi ada yang tidak mau dibebaskan sehingga jadi dibelokkan. Nah, itu akan mempengaruhi nilai kontrak. Itu penyimpangan kontrak juga. Padahal awalnya dibuat lurus, tiba-tiba ada warga yang menolak, ya. Bisa juga karena memang alam yang tidak bisa tidak ada kompromi, ya. Misalnya kalau lurus ini harus nembus gunung, biayanya lebih mahal. Ya, mending dibelokkan, biayanya lebih murah, ya. Atau kebalikannya, ya. Kalau nembus gunung bisa lebih murah. Contohnya sekarang kereta cepat, ya. Banyak di daerah Padalarang itu bikin terowongan, ya, karena mungkin lebih murah. Tapi bisa jadi pada saat terjadi, ya, membuat terowongan, tiba-tiba ada biaya-biaya yang menyimpang. Menyimpang itu dalam artian bukan diselewengkan, ya. Menyimpang karena kondisi alam, ya. Tiba-tiba di galiannya ambruk, ya. Dan itu kan pasti mempengaruhi biaya. Kalau biayanya terpengaruh, otomatis nilai kontrak juga akan terpengaruh. Karena nilai kontrak itu akan dipengaruhi oleh berapa representasi biaya di lapangan. Ya, penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan, ya. Jadi bisa saja pelanggan yang meminta instruksi karena berbagai sebab. Jadi ya misalnya ada penolakan di lapangan, ya, atau ada bencana alam, ya, sehingga ada instruksi khusus, ya, dari pemilik, ya, pelanggan. Jadi pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Jadi kontrak sudah ditandatangani, tiba-tiba ada perubahan. Nah, itu yang disebut penyimpangan kontrak. Penyimpangan kontrak dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika, nah ini ya. Jadi kalau penyimpangan ini, ya, pelanggan itu setuju, ya. Jadi kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Itu maka penyimpangan kontrak boleh dilakukan. Tapi kalau diperkirakan pelanggan tidak menyetujui, owner tidak menyetujui, maka jangan, ya, penyimpangan kontrak itu dilaporkan. Dibiarkan saja sebagai kerugian biasanya. Ya, ini yang disebut penyimpangan kontrak, ya. Jadi kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui. Nah, ini yang harus dipastikan. Kalau kira-kira pelanggan tidak menyetujui dengan alasan biaya jadi membengkak, maka penyimpangan kontrak ini tidak harus dilakukan oleh kontraktor. Ya. Karena kalau dilakukan dia bunuh diri, ya, karena bekerja tidak sesuai dengan kontrak, ya. Lalu syarat lain penyimpangan kontrak dimasukkan dalam pendapatan jika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Tapi kalau tidak dapat diukur, wah bagaimana untungnya, ya. Suruh menggali, tiba-tiba selesai digali, biaya sudah banyak dikeluarkan, ya, tiba-tiba tidak usah digali, tapi udah terlanjur digali misalnya. Itu yang membuat terjadi penyimpangan kontrak. Nah, kalau memang bisa diukur, ya, maka boleh diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau tidak bisa diukur, ya bagaimana? Ya, penyimpangan kontrak itu kalau terukur baru bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau tidak bisa diukur, maka jangan diakui sebagai pendapatan. Ya, karena itu pasti tidak akan dibayar oleh bohir, oleh owner. Owner pasti tidak mau bayar. Kenapa? Kontraknya begini kok. Ya, penyimpangan itu terjadi bisa karena faktor alam, bisa karena faktor lingkungan, ya, orang, ya, lingkungan, atau mungkin juga karena kecelakaan. Ya, kecelakaan itu kan bisa terjadi di mana saja.
Ya, misalnya beton belum dingin, belum mateng, tiba-tiba diinjak, maka ambruk ya, atau kena kren atau bagaimana, bisa terjadi ya, teman-teman. Di lapangan tuh pembuatan jalan tol mengakibatkan korban jiwa maupun material ya. Dan itu biasanya ya tidak dicatat ya, karena kalau diekspos kan berarti ada korban jiwa ya. Walaupun beritanya ada. Ini penyimpangan kontrak ya. Kenapa harus ada penyimpangan itu tadi? Cuma syaratnya ada 2 tadi ya. Jadi jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut itu harus disetujui oleh pelanggan, oleh owner. Ya. Lalu dapat diukur. Kalau tidak dapat diukur bagaimana, Pak? Ini saya ada penyimpangan kontrak nih. Perkiraan biayanya sekian, Pak. Silakan Bapak mau ganti berapa gitu. Karena kalau tidak dilakukan penyimpangan itu mungkin akan terjadi yang tidak aman lah atau bagaimana lah ya. Itu secara teknis harus dijelaskan. Teruskan tentang klaim atau tagihannya. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau owner atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim ya. Tidak ada dalam kontrak tapi dilakukan oleh kontraktor karena mau tidak mau harus dilakukan. Ya. Kalau tidak, misalnya keamanannya jadi tidak baik ya. Yang kedua, pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Nah ini yang namanya klaim di luar tanggungan, di luar kontrak, itu ada ketidakpastian ya. Oleh sebab itu harus dinegosiasikan antara owner dengan kontraktor. Ya, dinegosiasikan. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir. Nah, harus ada negosiasi. Ya, kalau tidak ada negosiasi maka ya klaim tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan kontrak. Dan dari hasil negosiasi itu kita harus memperoleh keyakinan bahwa pelanggan akan menyetujui, akan menerima klaim kita. Ya. Nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Ini tadi ya sekali lagi. Nilai klaim itu harus dapat diukur secara andal. Berapa kerugiannya, berapa tambahan nilainya proyek. Kan ketahuan dong, misalnya ada satu jembatan harganya 2 miliar. Ya, sudah disetujui deal 2 miliar. Giliran mau sudah dibangun, sosrobaunya sudah dipasang, tiba-tiba ambruk. Berarti kan ada kemungkinan tambahan klaim. Ya, kenapa? Karena ada hal yang ya kecelakaan lah ya. Disebutnya kecelakaan. Nah, itu harus diukur secara andal, biayanya berapa untuk membangun kembali. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai klaim kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Ya, pelanggan adalah owner. Kalau tidak dapat diukur berarti ya bagaimana, nagihnya juga susah. Berapa? Volumenya berapa? Tagihannya berapa gitu kan. Tapi kalau bisa diukur volumenya maka akan mempengaruhi pendapatan itu. Baik, pengakuan pendapatan dan beban. Nah ini, jadi sekali lagi untuk kontraktor pendapatan dan beban. Ya, tidak penjualan dan harga pokok penjualan. Ya, jadi namanya pendapatan dan beban pokok pendapatan. Kalau di perusahaan dagang kan biasanya penjualan dan harga pokok penjualan. Tapi kalau di perusahaan proyek konstruksi pendapatan dan beban pendapatan. Nah, pendapatan akan diakui sama dengan sales, sama dengan penjualan. Sementara beban pendapatan adalah sama dengan harga pokok penjualan. Ya. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Ini paragraf 22 PSAK nomor
PSAK ya, paragraf nomor 22. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36. Nah, ini kalian coba kalau ada yang punya atau ada waktu silakan buka PSAK ya di paragraf 22 dan paragraf 36 kaitannya dengan pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Selanjutnya pendapatan untuk konstruksi. Teman-teman kita lihat PSAK 36. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama metode persentase penyelesaian. Yang kedua metode kontrak selesai. Artinya pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Bedanya apa kalau dengan metode persentase penyelesaian? Kalau metode persentase penyelesaian walaupun kontraknya belum berakhir, masih lama, maka labanya bisa diakui. Sementara kalau menggunakan metode kontrak selesai, baru akan diakui labanya dan beban pokok pendapatannya jika kontraknya sudah selesai. Lalu terus bagaimana membuat laporan laba ruginya jika kontraknya belum selesai? Nah ini ya, di dalam akuntansi harus ada terobosan bahwa untuk pelaksanaan proyek yang multi-year harus ada metode persentase penyelesaian untuk menghitung berapa sebetulnya keuntungan pada satu periode. Supaya apa? Perusahaan bisa membuat laporan keuangan. Jangan mentang-mentang kontraknya 6 tahun, berarti saya buat neraca tahun ke-6 saja, nggak bisa. Tetap tahun-tahun sekarang juga harus dibuat neraca dan laporan laba rugi sesuai dengan metode persentase penyelesaian. Ya pertanyaan teman-teman, saya menduga banyak ya di antara kalian yang bingung ini pada ngomong apa gitu ya. Karena memang kalian tidak dibuka materinya di akuntansi keuangan. Ini harusnya pada saat menjelaskan pedoman standar akuntansi dibahas ini harusnya. PSAK 36 ya. Maaf, PSAK 34. Ya, harusnya dibahas kaitannya dengan metode kontrak penyelesaian dan metode persentase penyelesaian. Nah, metode persentase penyelesaian ya, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Nah, ini ya. Terobosan di dalam PSAK 46 ya, bahwa perusahaan atau kontraktor boleh mengakui pendapatan menggunakan persentase penyelesaian. Kenapa? Supaya bisa dilaporkan di dalam SPT karena multi years tadi. Lalu yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Jadi kaitannya dengan persepsi atau prinsip ya matching cost with revenue. Jadi ada semacam kesesuaian antara biaya dan penghasilannya ya. Maka perhitungan-perhitungan untuk biaya itu akan diakui sesuai dengan pendapatannya yang diterima kapan. Jadi jangan sampai pendapatannya diakui pada awal-awal tahun kontrak itu dilaksanakan. Tapi harus didistribusi ke tahun-tahun di mana penghasilan itu diperoleh. Ya, itu teman-teman. Jadi PSAK 36 menganut metode persentase penyelesaian. Ya, atau construction in progress ya, progress. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bagaimana pendapatan konstruksi itu? Ya, dasar pemikiran menggunakan metode persentase penyelesaian adalah pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan, enforceable right ya. Jadi pembeli adalah owner, penjual adalah kontraktor ya, memiliki hak ya, hak yang dilaksanakan, enforceable right. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Nah ini, ya, penggunaan metode persentase penyelesaian harus ada kriteria bahwa pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik dari
di dalam kontrak tadi. Penjual atau kontraktor memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Hak penjual atau kontraktor ya. Jadi penjual adalah kontraktor. Hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Ya, sekali lagi tadi saya sebutkan, apakah kalau proyeknya 3 tahun maka selama 2 tahun tidak boleh membuat rugi laba, kan begitu. Dari mana ngakui labanya? Itu kan suatu masalah tersendiri. Ya, makanya di dalam PSAK 34 ada metode persentase penyelesaian. Ya, dihitung sesuai dengan persentase penyelesaiannya dan termasuk material onsite yang ada di lapangan. Kaitannya dengan tagihan, kaitannya dengan hak-hak kontraktor itu akan diatur di dalam kontrak dan di dalam pencatatan-pencatatan yang harus dilakukan baik oleh owner maupun oleh kontraktor. Ada pertanyaan? Lanjut. Syarat pengakuan pendapatan konstruksi. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Tadi ya udah bolak-balik disebutkan bahwa pendapatan itu harus bisa diukur secara andal. Jangan pendapatannya begini. Misalnya proyek tol Cikampek Jakarta 2. Lalu disebutnya tidak dalam rupiah, tahap 1 dan 2. Gitu aja, selesai. Ya, nggak bisa begitu. Jadi harus bisa diukur. Ya, kontraknya itu harus diukur. Karena pendapatan diakui dari kontrak tersebut. Harus terukur. Dan harus secara andal. Ya. Ada perhitungan volume. Sehingga orang sering disebut opname ya, kalau misalnya ngecek berapa sih sebetulnya hak dari kontraktor itu di opname. Di orang Sunda nyebutnya okname ya, padahal opname. Di opname berapa nilai pekerjaan itu, tingkat penyelesaiannya berapa. Ya. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Jadi ada manfaat ekonomis. Ya, untuk progres penyelesaian, persentase penyelesaian. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Tapi selalu harus ada itu. Karena kalau tidak ada mau pakai angka mana? Ya. Jadi akan ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Tidak bisa angka dianggap mutlak itu yang akan dipakai. Pasti ada perubahan-perubahan. Ya, karena perubahan desain, perubahan tata letak itu kan semuanya mempengaruhi biaya. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Ini persyaratan kalau kita ingin menggunakan metode persentase penyelesaian. Ya. Poin 4, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Nah, ini kaitannya untuk ownernya. Identifikasi untuk apa ya? Diukur secara andal ya. Karena untuk mengetahui berapa sih aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Ya, bisa saja yang salah ngitung kan owner. Bisa juga yang salah ngitung adalah kontraktor. Ya. Dan itu harus dihitung secara cermat dan teliti ya. Tidak bisa ditaksir, oh ini berapa, sekian, nggak bisa. Harus ada hitam di atas putih, berapa biaya penyelesaiannya. Baik, itu syarat pengakuan pendapatan konstruksi. Nah, ini bagaimana metode persentase penyelesaian secara grafik ya. Secara grafiknya begini, teman-teman. Jadi perhitungan untuk pendapatan konstruksi untuk setiap tahun itu
Ada yang disebut dengan menghitung atau mengakui persentase penyelesaian. Kita lihat gambarnya ya. Ada yang pertama adalah persentase penyelesaian atau percent complete ya. Rumusnya adalah cost incurred to date. Berapa biaya yang dikeluarkan sampai dengan saat ini. Ya, itu rumus untuk mencari persentase penyelesaian adalah biaya yang sudah dikeluarkan sampai dengan saat ini, ya, lalu dihitung dibagi dengan ya estimasi total cost berapa perkiraan estimasi ya berapa perkiraan atau estimasi total cost yang disebut dengan persentase penyelesaian atau persen complete ya. Lalu persen complete dikalikan estimate total revenue atau taksiran total pendapatan atau rugi pendapatan ya. Atau laba kotor gross profit ya. Sama dengan pendapatan atau gross profit ya laba kotor yang akan diakui sampai dengan hari ini. Cara menghitungnya. Dan yang ketiga, ya, revenue or gross profit to be recognized to date. Jadi pendapatan atau laba kotor yang sudah diakui sampai saat ini dikurangi dengan revenue or gross profit recognized in prior period adalah pendapatan ya atau laba kotor yang diakui di periode lalu itu sama dengan current period revenue, adalah pendapatan saat ini. Itu cara ngitungnya ya. Jadi mundur ke belakang hitungnya. Ya, mundur ke belakang hitungnya. Jadi untuk mengetahui berapa persentase penyelesaian, dihitung dengan cara biaya yang dikeluarkan sampai dengan saat ini dibagi dengan taksiran biaya atau total cost. Ya, itu namanya persentase penyelesaian. Lalu persentase penyelesaian dikalikan dengan taksiran ya total pendapatan itu sama dengan pendapatan revenue atau gross profit laba kotor ya yang diakui sampai dengan saat ini. Lalu pendapatan atau laba kotor yang diakui sampai dengan saat ini dikurangi dengan pendapatan atau laba kotor sampai dengan periode yang lalu adalah sama dengan current period revenue, pendapatan periode saat ini. Baik, teman-teman, silakan dicermati. Di gambar sepertinya rumit, tapi kalau udah angka-angka biasanya paham. Kenapa rumit? Karena kalian mungkin belum pernah belajar persentase penyelesaian di akuntansinya. Jadi berat juga pada saat memahami materi ini. Oke, kita teruskan. Nah ini contoh ya di angka-angka saja. Pendapatan konstruksi. Contoh, PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta. Contoh ya, bisa 800 miliar, 800 juta ya. 800 juta ya atau 800 miliar dan seterusnya ya. Cuma kalau triliunan paling baru 1 digit ya. Paling 15 triliun gitu ya. Contoh, PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dengan perkiraan biaya adalah 700 juta. Jadi kontraknya disepakati 800 juta, perkiraan biaya menurut RAB dari pelaksana atau kontraktor adalah 700 juta. Berapa laba sebetulnya selama masa proyek tersebut? Labanya adalah 800 dikurangi 700, 100. Ya 100 juta, 100 miliar, pokoknya hitungannya gitu ya. Dari mana dapat 100? Ya 800 dikurangi 700. Kontrak nilainya 800 juta,
taksiran biaya yang dikeluarkan oleh kita 700 juta, berarti kemungkinan memperoleh laba kotor hanya sebesar 100 juta rupiah. Baik, kita lihat. Tahun 2012 biaya yang dikeluarkan totalnya 315 juta. Tahun 2013 568 juta, 2014 710 juta. Ini sudah ada penyimpangan ya. Dari perkiraan awal. Perkiraan awal biaya itu 700 juta. Dalam soal berikutnya sudah jadi 710 juta. Sudah beda 10 juta ya. Lalu perkiraan biaya sampai selesai 315 tambah 385. 700 ya. Itu awal tahun 2012. Jadi 385 dengan yang sudah dikeluarkan 315 berarti kan 700. Dianggap selesai itu per 2012. Lalu kemajuan tagihan nagih hanya 300 karena nggak boleh dong misalnya opnamnya berapa nagihnya langsung full 300 sekian misalnya. 160 misalnya. Tidak boleh dan pasti tidak disetujui oleh ownernya. Kalau nagih itu harus lebih rendah dibanding opnam. Kemajuan tagihan 2012 300 juta, 2013 350 juta, 2014 sisanya 150 juta rupiah. Kas terkoleksi, maaf terkoleksi. Kas terkoleksi adalah tahun 2012 adalah 200 juta. Terkoleksi itu berarti yang bisa dikumpulkan ya, yang bisa ditagih. 2013 300 juta, 2014 sisanya 300 juta. Baik, silakan dipahami dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi yang nyatet-nyatet ini siapa? Kontraktor ya. Jadi kita karyawan kontraktor. Ada yang ditanyakan? Silakan dicermati. Ada yang ditanyakan? Atau bingung mau nanya apa? Pak, Ya. itu 315 dari mana ya, Pak? Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan membiayai selama tahun 2012. Nah, saya mau tanya, itu kan 2012 biaya yang dikeluarkan 315. 2013 biaya yang dikeluarkan 568. Saya mau tanya, berapa biaya yang dikeluarkan di tahun 2013? 253. Nah, betul ya. 568 dikurangi 315. Itu biaya yang dikeluarkan di 2013. Lalu biaya yang dikeluarkan di tahun 2014 adalah 710 dikurangi 568. 142. Ya. Itu ya. Perkiraan biaya sampai selesai 2012 ngitungnya masih 385. Supaya apa? Supaya untungnya gede kan? Ya udah taksir aja kurangnya 385 kan? 385 dengan 315 kan 700. Berarti sama dengan RAB perkiraan awal. Ya. Lalu perkiraan biaya selesai pada tahun 2013 142. Sudah berubah loh. Padahal biaya yang dikeluarkan sudah 568. Ya. Berarti berapa? Sudah menyimpang 10 juta dari taksiran awal 700 juta menjadi 710 juta. Dan itu mengurangi laba kontraktor. Kenapa? Karena ini kontrak tetap. Ya. Kontrak tetap itu kontraktor biasanya tidak begitu suka. Karena kalau terjadi
perubahan-perubahan karena ada kecelakaan, karena ada ekses ya, ekses lingkungan ya dan sebagainya. Maka bisa saja kalau metodenya tidak metode tetap ya, kalau ini mah inginnya untungnya tetap 100 juta. Jadi kontraknya ditambah 10 juta, itu keinginan dari kontraktor. Tapi kontraktor kan juga harus menyampaikan alasannya apa. Ya. Kemajuan tagihan. Berarti tahun 2012 hanya nagih 300 juta. Hanya nagih 300 juta. Ya. Lalu 2013 hanya nagih 350. Dan 2014 sisanya 350 ditambah 300 dibandingkan dengan 800, berarti 150 juta nagihnya. Kas terkoreksi sebetulnya akhirnya jadi 800 juta, 200 juta di tahun 2012, 300 juta di tahun 2013 dan 300 juta di selesai kontrak 2014. Baik, bisa mulai ada bayangan? Enggak, Pak. Enggak apa-apa ya. Enggak ada bayangan. Kalau kalian, saya tanya tadi makanya, ada yang kerja di Istaka Karya, ada yang kerja di konstruksi-konstruksi lah pokoknya. Itu kalau kerja di perusahaan itu pasti tahu. Oh ini proyeknya sekian. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Ya, berarti taksirannya berapa? Kalau taksirannya masih gede, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, berarti perusahaan akan rugi. Contoh ya, misalnya tahun 2012, biaya yang sudah dikeluarkan 315. Perkiraan biaya sampai selesai misalnya 485. Maka proyek ini plus-plus. Dari mana tahu plus-plusnya? Biayanya 800 juta, kontraknya juga hanya 800 juta. Kontraktor hanya bisa nagih 800 juta. Sementara biaya yang dikeluarkan juga 800 juta. Maka plus-plus. Ya. Kalau plus-plus itu nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untung, nggak ada rugi. Meleset sedikit rugi. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Isma ada acara apa itu ramai banget. Isma Apriani. Oh iya Pak, maaf. Baik, kita teruskan. Nah, bagaimana pendapatan korupsi ini dihitung berapa persentase penyelesaiannya? Tadi udah dirumuskan ya, persentase penyelesaian atau persentase komplit ya, berapa yang sudah dikeluarkan sampai dengan saat ini dibagi dengan total ya biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan. Kita misalkan 2012, bukan misalkan, tadi sudah kita hitung. Harga kontrak 2012 kan 800 juta. Karena kontraknya kontrak tetap, maka 2013 juga harus diakui 800 juta, jangan dirubah. 2014 juga 800 juta, penyelesaiannya 3 tahun gitu maksudnya. Satu kontrak diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Lalu biaya yang dikeluarkan 2012 315 juta, angka-angkanya tadi di atas ya. Biaya dikeluarkan 2013 totalnya menjadi 568 juta dan 2014 menjadi 710 juta. Perkirakan biaya sampai selesai pada tahun 2012 setelah opnam yang pertama itu perkiraannya 385. 385 tambah 315 kan 700. Berarti masih di dalam kontrol kontraktor. Kenyataan setelah tahun 2013 ternyata ya masih ada, sudah dikeluarkan biaya 568, ternyata masih kemungkinan selesainya sampai selesai itu memerlukan biaya 142, sehingga totalnya jadi 710. Itu taksiran perkiraan biaya sampai selesai di 2013 akhir. Sementara 2014 kan selesai di Agustus ya. Perkiraan total laba kotor adalah 100 juta pada tahun 2012
Sementara karena kondisi biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk tahun 2013, maka laba kotor untuk 2013 mulai terkoreksi. Ya. Bukan 100 juta lagi, tapi 90 juta rupiah. Begitu juga pada tahun 2014. Kerugian sudah bisa diprediksi sebesar, keuntungan atau laba kotor sudah bisa diprediksi sebesar 90 juta. Nah, persentase penyelesaian untuk tahun 2012 45%. Dari mana? 315 dibagi 700. Ya, hasilnya 45%. Untuk